Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yai Mujib. Alhamdulillah di tengah-tengah perjalanan safari dakwah pendidikan Islam di Royah Wariwayah, kita sekarang berada di Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Curup, di tepi sungai bagian dari Sungai Musi. Kata teman-teman Bengkulu, ini Sungai Musi, tidak mau disebut anak Sungai Musi. Ya. Baik, untuk mengisi waktu singkat ini kita bincang-bincang Pak Yai seputar dengan Toharoh, karena kita lihat sekeliling kita ini banyak air, nah, maka terlintas masalah Toharoh. Yang pertama begini, bahwa Islam ini agama yang sangat memperhatikan Toharoh, sangat perhatian, sangat peduli Toharoh, bahkan Toharoh itu bagian dari ibadah. Nah, mohon pencerahannya Pak Yai terkait dengan Toharoh ini. Apa itu Toharoh, bagaimana hakikatnya, bagaimana konsep Toharoh dalam Islam. Tafadhol Pak Yai. Baik. Barakallahu fikum Yai Mujib Ansor, hafizakumullah. Teman-teman sekalian dan sahabat dimanapun berada, alhamdulillah. Bicara soal Toharoh, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama kita ini agama yang istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah agama kesucian, agama Toharoh, agama Nadhafah. Bagaimana tidak menjadi agama kesucian? Karena agama ini sangat memperhatikan dan menjadikan umatnya suci. Bagaimana suci hati, suci badan, suci pakaian, suci tempat, ya, semuanya kalau bisa termasuk suci akhlak, semuanya dibuat suci. Karena suci itu adalah ya nadhafah minad daron, minan najas, wa minal uyub, yaitu kita membersihkan diri, melepaskan diri dari segala yang kotor. Apakah kotor berbentuk benda najis, ataukah kotor dari aib seperti penyakit hati, penyakit hasad, apalagi sampai syirik dan seterusnya. Walhasil agama kita, agama mengajarkan kesucian. Pertama kali kesucian hati, supaya hati hubungannya kepada Allah agar suci dari yang namanya penyakit syirik, karena syirik itu sangat mengotori. Begitu pula suci hati dalam arti akhlak kita kepada sesama, kepada orang lain, bagaimana tidak iri, dengki, dan seterusnya. Ya, hatinya bersih sesuai dengan kaidah Islam. Selebihnya adalah kita mesti diajari, diwajibkan bahkan bersuci itu untuk sholat. Tidak sah sholat tanpa bersuci. Misalkan wudhu, ya, wudhu adalah sesuatu yang diwajibkan agar sholat kita bisa diterima. Kita tahu wudhu apa saja anggota yang dibasuh, yang dibersihkan, yaitu wajahnya, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Itu nggak cukup sekali, minimal sehari itu 5 kali, 5 hari tiap saat, ya. Tiap hari itu ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Subhanallah, itu agama kesucian. Selain itu ada namanya mandi. Orang pasti mandi, wajib mandi, harus mandi. Ya banyak, mandi untuk kebersihan biasa, semua orang membutuhkan itu. Tapi ada yang diagamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mandi junub, ya kapan saja junub, tidak ada batasnya. Setiap namanya mandi besar, mandi junub, mandi keramas, ya, atau mandi suci dari nifas, dari haid. Ada juga mandi sifatnya wajib untuk sholat Jumat setiap pekan sekali, ya. Sampai dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, lillahi ala nas ayyagtasila yauman wahidan fil usbu yaghsil ra'sahu wa jasadahu. Jadi ada kewajiban milik Allah kepada Allah atas diri manusia dalam sehari itu, dalam sepekan 1 hari harus mandi. Mandinya mandi keramas, membasuh seluruh badan dan juga kepala. Nah, di dalam hadis Sunan Abu Dawud dan seterusnya diterangkan, yaitu kal janabah, seperti junub, berarti bukan mandi junub, mandi lain, yaitu seperti junub. Nah, ketika mendatangi
sholat Jumat misalnya. Apakah ini berfungsi juga untuk kaum wanita walaupun tidak wajib sholat Jumat? Iya, karena hukum asalnya perintah untuk laki-laki juga perintah untuk perempuan. Baik. Nah ini belum lagi kalau kita bicara soal sunanul fitrah. Sunanul fitrah bagaimana yang soal khitan harus bersih kan, kemudian mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, mencukur kumis. Nah ada juga kebersihan itu merawat kan, merawat jenggot, menyisir, minyak wangi dan seterusnya. Jadi begitulah, ada banyak, masya Allah. Baik, jadi mandi ternyata ada mandi harian, ada mandi wajib, ada mandi pekanan yaitu mandi Jumat. Apakah ada mandi tahunan? Mungkin terkait dengan hari raya Idul Fitri. Ya setahun 2 kali ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Pokoknya setiap itu artinya apa? Bukan hanya soal ibadah mahdoh, tapi bisa diambil pelajaran. Setiap pertemuan ya yang di situ berkumpul banyak orang, Islam mengajarkan umatnya agar sebelum datang ke pertemuan itu mandi dulu biar tidak mengganggu orang lain, nah gitu, walaupun bukan ibadah. Iya betul Pak. Baik, terima kasih.